teman-teman, balik lagi di channel Ini Ranto bersama aku Ayu Nabila. Nah, kalau biasanya kan ada ini opini, ini cerdas, ini challenge, tapi kali ini akan ada ini lambe Ayu. Tapi di sini kita bukan mau gosipin orang ya. Di sini kita akan belajar bareng-bareng seputar perempuan. Nah, karena ini baru pertama kali nih, jadi kita bahas topik yang santuy aja kali ya. Hari ini kita akan membahas tentang julukan yang sering sekali dikaitkan dengan perempuan. Apa itu? Yaitu cewek selalu benar. Nah, mungkin kalian pernah dengar julukan ini dari sosial media atau di kehidupan kalian sehari-hari, atau bahkan kalian pernah menggunakan julukan ini sendiri. Pokoknya banyak banget deh jokes receh yang membahas mengenai cewek selalu benar ini. Salah satunya nih kayak gini. Pasal 1, cewek selalu benar. Pasal 2, kalau cewek salah, kembali ke pasal 1. Ya enggak? Oke deh. Tapi, apa iya sih cewek itu selalu benar? Daripada bingung, ya udah, kuy kita bahas sama-sama. Jadi, yang pertama yang membuat julukan tersebut seakan diiyakan ataupun dianggap B aja, yaitu perempuan dianggap memiliki intuisi dan juga empati yang kuat. Nah, ternyata hal ini itu memiliki alasan ilmiah di baliknya loh, yaitu secara tradisional pada zaman dahulu kala, ini kita udah kayak mau dongeng aja ya. Jadi pada zaman dahulu itu perempuan itu sudah sering berperan dalam merawat dan juga menjaga bayi yang belum bisa berbicara untuk tetap bertahan hidup. Jadi mereka itu, perempuan-perempuan pada zaman itu bisa mengetahui gitu, ketika bayi ini lagi lapar, lagi kedinginan, lagi kehausan, ya mereka bisa tahu tanpa bayi itu harus berkata-kata ataupun berbicara seperti kita pada umumnya gitu. Wow, keren banget kan? Nah, hal tersebutlah yang sampai sekarang nih terbawa dan membuat perempuan itu seakan memiliki intuisi dan juga empati yang kuat. Tapi berdasarkan studi yang dilakukan oleh Nancy Eisenberg, ternyata perempuan itu lebih bisa berempati bukan karena mereka lebih memiliki kemampuan untuk berempati, tetapi karena mereka itu diekspek oleh masyarakat, oleh lingkungan sekitarnya untuk dapat memiliki empati yang lebih besar daripada laki-laki. Nah, oleh karena itulah kenapa perempuan zaman sekarang nih, terutama ibu kita, itu bisa kita katakan memiliki feeling yang the best gitu. Contohnya aja nih, ketika kalian misalnya mau keluar nih kan, mau nongkrong, tapi ibu kalian nggak ngizinin gitu. Lah kalian bandel aja gitu kan, bodo amat keluar aja gitu. Pasti nanti ada aja deh tuh kejadian, misalnya ban kempes lah, kehujanan lah, kehabisan bensin lah, atau hanya sekedar rasa nggak enak. Ayo ngaku, siapa yang sering kayak gitu? Pernyataan selanjutnya yaitu cewek lebih rempong dalam berdebat. Nah, kita tahu bahwa cewek itu identik dengan cerewetnya. Bahkan kalau cewek udah merepet, udah curcol, udah curhat, itu rasanya kayak sumber mata air yang gak ada habis-habisnya. Nah, ternyata nih, kecerewetan perempuan tadi itu disadari oleh para peneliti. Salah satunya yaitu Jerry Smalley. Jerry Smalley mengatakan bahwa perempuan yang cerewet itu dapat berbicara sebanyak 25.000 kata per harinya dengan kecepatan 250 kata per menit. Sedangkan cowok itu sekitar 12.000 kata per hari dan dengan kecepatan 125 kata per menit. Wah, jadi dari sini kelihatan ya kalau cewek itu emang lebih rempong dalam berdebat. Selain itu, cewek itu juga dikatakan dapat mengingat sesuatu secara detail. Nah, itulah kenapa ibu kita selalu tahu di mana keberadaan barang-barang kita yang hilang, yang bahkan udah 1 kali 24 jam kita cari di sudut-sudut rumah, tapi tetap aja nggak ketemu. Kuncinya adalah tanya aja ibu kalian, pasti beliau tahu. Menurut Annie Moyer, seorang neuropsikologis, dia mengatakan bahwa perempuan itu dapat memandang secara keseluruhan dan dapat melihat sesuatu dengan lebih detail.
Pandangan ini berlatar pada pembagian tugas antara cowok dan cewek pada masa berburu dan meramu. Jadi pada masa itu, cowok bertugas untuk berburu sehingga mereka lebih dapat mengingat arah, ruang, dan tempat. Sedangkan perempuan itu memasak dan merawat anak sehingga mereka dapat mengingat sesuatu secara lebih detail. Nah, ini juga lah yang berhubungan dengan kenapa sih cewek itu selalu rempong gitu dalam berdebat? Yaitu tadi, karena mereka mengingat sesuatu dengan detail. Otomatis ketika mereka mengeluarkan argumen, maka kata-kata yang akan dikeluarkan itu pastinya lebih banyak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lagi gabut, bisa tuh nyoba ngajak cewek debat ya kan. Kali aja gabut kalian bisa hilang. Enggak bercanda ya. Pernyataan yang ketiga yaitu cewek ingin dimengerti. Waduh, kalau dengar kata-katanya kayak ambiar banget nggak sih? Jadi kita flashback sedikit ke belakang. Zaman dimana emansipasi wanita belum digaungkan. Pada masa itu, cewek itu kayak dianggap sepele, kurang dimengerti, dan juga kurang mendapat perhatian atau istilahnya kuper lah ya. Pada masa itu juga banyak sekali filsafat-filsafat cowok nih yang memberikan batasan bagi gerak perempuan atau mereka itu tergolong dalam mesogenisme. Mulai dari Aristoteles, Hegel, Zizek, dan kawan-kawannya. Ya bisa dikatakan lah mereka itu kayak nggak suka gitu ngelihat cewek memiliki derajat yang sama dengan cowok gitu. Sampai di mana muncullah tokoh wanita yang menyuarakan pendapatnya, yaitu Mbak Mary Wollstonecraft. Kita panggil Mbak aja lah ya biar akrab. Nah, jadi Mbak Mary Wollstonecraft ini memberanikan diri untuk mengkritik salah satu novelnya Zizek. Jadi novel itu berisi pembagian pendidikan yang didapatkan oleh perempuan dan juga laki-laki. Yang mana laki-laki lebih menekankan kepada rasionalitas, mempelajari ilmu ilmiah, ilmu sosial, karena mereka dianggap akan menjadi kepala keluarga. Sedangkan perempuan hanya diperbolehkan mempelajari seni dan juga puisi, karena mereka dianggap akan menjadi seorang istri. Nah, akhirnya nih Mbak Mary Wollstonecraft ini memberikan jalan tengah agar cewek dan cowok sama-sama mendapatkan pengajaran rasionalitas supaya perempuan dapat menjadi dirinya sendiri dan tidak hanya menjadi material cowok pada masa itu. Wah, savage sekali kan Mbak Mary? Nah, kita kembali ke awal. Jadi, julukan cewek selalu benar itu secara realita tentu saja nggak betul ya. Karena cewek kan juga manusia yang nggak luput dari kesalahan. Justru julukan tersebut seakan memperlihatkan bahwa cewek itu egois dan nggak mau mengakui kesalahannya. Ya mungkin ini karena beberapa dari kita menganggap hal itu keren atau bisa dibanggakan atau bahkan dijadikan bahan untuk ngeles dari kesalahan yang dilakukan. Tapi coba pikir lagi deh, masa iya sih kita mau dikatai sebagai orang yang nggak mau mengakui kesalahan? Menurut aku, mengakui kesalahan dan meminta maaf itu nggak ada ruginya kok. Kalau menurut kalian, gimana guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian video bincang-bincang kita di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sipo! Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih.